Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa hingga saat ini Allah masih memberi kita kesempatan untuk menyempurnakan pengabdian kita kepadanya. Dengan harapan, mudah-mudahan segala kekurangan dalam proses pengabdian itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini, khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan jamaah Jumat sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan sebagai bekal kehidupan kita, baik kehidupan dunia dan akhirat. Siapa yang ingin bahagia di dunia dan akhirat, bekal utamanya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kehidupan ini memang Allah ciptakan untuk menguji siapa di antara hambanya yang paling banyak dan paling baik beramal. Beramal merupakan inti dari keberadaan manusia di dunia ini. Tanpa amal, maka manusia akan kehilangan fungsi dan peran utamanya dalam menegakkan khilafah dan imarah. Allah berfirman di dalam surat Al-Mulk ayat 2, yang menegaskan tujuan keberadaan manusia. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, di dalam surat An-Nahl, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Di sini jelas bahwa iman adalah azas atau dasar dari segala amal. Mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal kecuali dari mukmin yang beriman kepada Allah dengan iman yang sesuai dengan syariat Islam? Sebab orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tak mengharapkan pahala darinya, tidak takut dengan hukumannya, beramal tanpa pernah menginginkan keridhoannya, dan tak peduli apakah yang mereka lakukan halal atau haram, maka mereka jelas
tidak berhak memperoleh ganjaran pahala atas amal mereka, meskipun amalnya baik. Karena mereka adalah orang-orang kafir, mengingkari kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak berusaha mencari agama Allah yang benar, tidak mau mendengar penjelasan ilahi yang dibawa oleh para Rasul alaihi salam. Di samping itu, jika mereka mendengar ayat-ayat Allah dibacakan kepada mereka mengolok-olokkannya, sehingga wajar kalau mereka tertolak dan mereka mendapat sanksi atas kekafiran mereka. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'am manthura. Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan. Lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Al-Quran surat Al-Furqan ayat 23. Di dalam Al-Quran di surat Ibrahim ayat 18, Allah juga berfirman, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا نَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ. Orang-orang yang kafir kepada Tuhannya, amalan-amalan mereka adalah seperti abu yang ditiup angin dengan keras pada suatu hari yang berangin kencang. Mereka tidak dapat mengambil manfaat sedikit pun dari apa yang telah mereka usahakan di dunia. Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh. Di surat An-Nur, Allah juga berfirman, di surat An-Nur ayat 39, وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ. Dan orang-orang kafir, amal-amal mereka adalah laksana fata morgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga. Tetapi bila didatanginya air itu, dia tidak mendapatinya suatu apapun, dan didapatinya ketetapan Allah di sisinya. Lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan, amal-amal dengan cukup, dan Allah adalah sangat cepat perhitungannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hal yang kedua setelah iman adalah ikhlas dalam beramal. Pada tahap implementasinya, beramal tentu saja tidak cukup hanya dengan iman saja. Karena memang Allah akan menseleksi setiap amal itu dari niatnya dan keikhlasannya. Tanpa ikhlas, amal seseorang akan sia-sia, tidak berguna dan tidak dipandang sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyah. Imam Al-Ghazali menuturkan, setiap manusia binasa kecuali orang yang berilmu. Orang yang berilmu akan binasa, kecuali orang yang beramal dengan ilmunya. Orang yang beramal juga binasa, kecuali orang yang ikhlas dalam amalnya. Namun orang yang ikhlas juga tetap harus waspada dan berhati-hati dalam beramal. Dalam hal ini, hanya orang-orang yang ikhlas beramal yang akan mendapat keutamaan dan keberkahan yang sangat besar, seperti yang dijamin Allah dalam firman-Nya. Tetapi hamba-hamba Allah yang dibersihkan bekerja dengan ikhlas, mereka itu memperoleh rezeki yang tertentu, yaitu buah-buahan. Dan mereka adalah orang-orang yang dimuliakan di dalam surga-surga yang penuh kenikmatan. Surat As-Saffat ayat 40 hingga 43. Ayat tentang keutamaan dan jaminan bagi orang yang bekerja dengan ikhlas seharusnya menjadi motivasi utama kita dalam menjalankan tugas dan pekerjaan kita sehari-hari dalam apapun dimensi dan bentuknya, baik dalam konteks hablum minallah atau hablum minannas. Karena hanya orang yang mukhlis nantinya yang akan meraih keberuntungan yang besar di hari kiamat, yaitu surga Allah yang penuh kenikmatan, meskipun dia harus banyak bersabar terlebih dahulu
ketika di dunia. Ayat ini juga merupakan salah satu di antara jaminan yang disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang mukhlis. Dalam ayat lain, orang mukhlis juga mendapat jaminan akan terhindar dari godaan dan bujuk rayu setan. Setan sendiri mengakui ketidakberdayaan dan kelemahan mereka di hadapan orang-orang yang beramal dengan ikhlas. Iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi. Dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hamba Engkau yang mukhlis di antara mereka." Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 39 hingga 40. Dengan redaksi yang sama, ayat ini berulang dalam surat Shad. Iblis menjawab, "Demi kekuasaan Engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka." Sungguh, benteng keikhlasan merupakan benteng yang paling kokoh, yang tak tergoyahkan oleh apapun bentuk rayuan dan fitnah iblis dan sekutunya. Ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Secara prinsip, Islam memandang keikhlasan sebagai pondasi dan ruh sebuah amal. Apapun bentuknya amal tersebut, selama termasuk kategori amal soleh. Baik amal tersebut dilakukan dalam skala pribadi, maupun secara kolektif, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bahkan keikhlasan dalam ruang lingkup kolektif sosial, ternyata sesuatu yang berat dan memerlukan lebih kesabaran. Dalam konteks ini, keikhlasan harus dibangun secara timbal balik antara seluruh individu dalam masyarakat dan menghindari kecemburuan serta persepsi negatif terhadap masing-masing anggota. Demikian, semakin luas wilayah kerja seseorang, maka semakin dibutuhkan keikhlasan. Apalagi di tengah semakin beragam hambatan atau ujian keikhlasan yang menghadangnya, yang pada umumnya adalah seperti yang dinyatakan oleh Syekh Hasan Al-Banna dalam risalahnya, yaitu harta, kedudukan, popularitas, gelar, ingin selalu tampil di depan, dan diberi penghargaan dan pujian, dan lain sebagainya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bi sunnati sayyidil mursalin. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekali lagi khatib menggarisbawahi, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amal orang-orang kafir. Dia hanya menerima amal mereka yang muslim, beriman kepada Allah sesuai syariat yang dibawa Rasul-Nya. Orang kafir bisa jadi melakukan amal yang baik, namun ia tidak menginginkan keridhaan pencipta dan pemilik dirinya. Bahkan ia tidak peduli apakah Allah ridho atau murka. Maka ia berhak dihukum dan tak berhak mendapat pahala. Yang tidak kalah penting, tanpa keikhlasan, tanpa ikhlas, maka amal seseorang akan sia-sia, tidak berguna, dan tidak dipandang sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa kulla sa'irin a'malina wa ya mujibas sa'ilin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.